Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantri Putra. Adapun saya di sini akan membahas yaitu dinamika kelompok dan kerja tim, memberikan pandangan mendalam tentang pentingnya pemahaman terhadap interaksi antara individu dalam kelompok serta upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama yang menjadi elemen krusial dalam kesuksesan organisasi modern. Dinamika kelompok merujuk pada proses interaksi antara dua orang atau lebih yang memiliki hubungan psikologis yang jelas dengan tujuan untuk bekerja sama mencapai hasil yang diharapkan. Terus konsep ini menyoroti pentingnya perubahan, adaptasi, dan sinergi di antara anggota kelompok dalam membangun efektivitas organisasi yang berkelanjutan. Dalam konteks dunia kerja saat ini, keterampilan memahami dinamika kelompok menjadi semakin relevan, terutama karena banyak aktivitas yang melibatkan kerjasama dalam tim. Dinamika kelompok merupakan fenomena yang kompleks dan mencakup berbagai elemen seperti pembentukan kelompok, pengelolaan interaksi sosial, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Dan kelompok sendiri terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara resmi berdasarkan struktur organisasi dengan tugas dan tujuan yang spesifik seperti tim proyek atau departemen kerja. Terus sebaliknya, kelompok informal terbentuk secara alami berdasarkan kebutuhan sosial atau emosional individu. Terus misalnya kelompok persahabatan atau kelompok minat yang berbagi kesamaan tertentu. Kedua jenis kelompok ini memiliki dinamika yang unik dan dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Pembentukan kelompok didasari oleh beberapa teori, termasuk teori kedekatan atau propinquity, teori aktivitas dan sentimen, teori keseimbangan, serta teori pertukaran. Teori kedekatan menjelaskan bahwa individu cenderung berinteraksi dan membentuk hubungan dengan orang-orang yang berada dalam jarak fisik yang dekat. Sementara teori aktivitas dan sentimen menunjukkan bahwa semakin sering individu beraktivitas bersama, semakin besar kemungkinan mereka membentuk hubungan yang mendalam. Teori keseimbangan menekankan bahwa kesamaan sikap atau tujuan menjadi faktor utama dalam pembentukan kelompok, sedangkan teori pertukaran menggambarkan hubungan dalam kelompok sebagai kombinasi antara biaya dan manfaat yang dirasakan oleh setiap individu. Kelompok yang telah terbentuk akan melalui berbagai tahapan perkembangan yang dikenal sebagai forming, kedua storming, ketiga norming, dan keempat performing. Tahap forming adalah fase awal di mana anggota kelompok melakukan penjajakan hubungan dan eksplorasi terhadap tujuan serta peran masing-masing. Tahap storming seringkali ditandai oleh konflik dan ketegangan yang muncul akibat perbedaan pendapat atau gaya antar anggota. Meskipun sering dianggap sebagai tantangan, konflik pada tahap ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anggota kelompok. Pada tahap norming, kelompok mulai menciptakan norma kerja, membangun rasa kepercayaan dan meningkatkan kohesi antar anggota. Akhirnya pada tahap performing, kelompok mencapai produktivitas maksimum dengan struktur kerja yang jelas, komunikasi yang efektif, serta kemampuan untuk mengelola perbedaan secara konstruktif. Terus efektivitas kerja tim menjadi fokus utama dalam dinamika kelompok. Tim yang efektif mampu mengintegrasikan kemampuan individu yang menjadi kolektif yang lebih besar, individu untuk menjadi kekuatan yang kolektif yang lebih besar. Terus ada pun faktor-faktor penting yang mempengaruhi efektivitas tim meliputi komunikasi yang terbuka dan yang jelas, terus pembagian peran yang sesuai, manajemen konflik yang konstruktif, dan kepemimpinan yang adaptif. Kepemimpinan efektif tidak hanya berfungsi sebagai
pengarah, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa setiap anggota merasa dihargai dan berkontribusi tentunya. Terus pemimpin yang sukses mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendorong partisipasi aktif dan memfasilitasi penyelesaian konflik dengan pendekatan yang adil. Komunikasi yang baik adalah elemen kunci dalam kerja tim. Komunikasi yang terbuka memungkinkan setiap anggota tim untuk menyampaikan ide, pembalik dan kekhawatiran tanpa rasa takut atau tekanan. Dalam hal ini, penggunaan saluran komunikasi yang efektif baik formal maupun informal dapat meningkatkan keterlibatan anggota, memperkuat kohesi kelompok, dan selain itu penting untuk memastikan bahwa komunikasi berlangsung secara dua arah, di mana pemimpin dan anggota tim itu saling mendengarkan dan saling memahami. Manajemen konflik juga menjadi elemen penting dalam keberhasilan tim. Konflik yang muncul dalam tim dapat menjadi hambatan jika tidak dikelola dengan baik, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk inovasi jika dihadapi secara konstruktif. Pendekatan proaktif dalam penyelesaian konflik seperti mediasi dan diskusi terbuka dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat dan menciptakan solusi yang lebih baik. Selain itu, kepercayaan dan rasa hormat antar anggota menjadi pondasi yang mendukung penyelesaian konflik secara efektif. Kesimpulannya yaitu dinamika kelompok dan kerja tim merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan organisasi modern. Keberhasilan kelompok tidak hanya ditentukan oleh kalian individu, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan sinergi yang tercipta antara anggota tim. Dengan memahami mengelola dinamika kelompok secara efektif, organisasi dapat menciptakan tim yang kohesif, inovatif dan produktif yang mampu menghadapi tantangan kompleks di era globalisasi dan transformasi digital. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.